Halo teman-teman, ini adalah settingan kalau saya membuat materi kursus online. Panduan membuat kursus online. Jadikan keahlian Anda sebagai passive income. Segera cek membuatkursusonline.com dan dapatkan 10 juta pertamamu. Jadi bisa teman-teman lihat ya, kalau saya itu menggunakan dua layar ya. Jadi ada di kiri dan ada di kanan. Kemudian ketika rekaman ini saya geser karena ini tidak terlalu kepakai. Kemudian menggunakan mic ya, mic-nya ini mic kondenser ya supaya suaranya bagus. Taruh di depan sini supaya suaranya jelas. Kemudian yang saya pakai biasanya mouse saja ya. Tapi kadang-kadang juga suka membutuhkan pad ya gitu. Kalau misalnya butuh coret-coret seperti ini. Kemudian alat yang dipakai berikutnya yaitu adalah webcam ya, webcam. Nah, webcamnya saya menggunakan yang Logitech ini yang cukup tajam. Nah, kemudian ini ada yang penting nih ya, berhubungan sama penempatan webcam. Biasanya itu kan rata-rata orang suka menaruh webcam tuh di atas monitor. Itu kurang bagus. Kenapa? Karena jadi matanya tuh kayak ngelihatnya ke atas gitu ya. Nih ya, saya tunjukkan dulu ya, ini kalau tampilan saya presentasinya. Nah, seperti ini ya. Nanti filenya ini Shift F5. Nah, ini dia ya. Nah, nih kalau Anda perhatikan ya, nanti saya ajarkan ya bagaimana menyeting ininya. Saya mau menunjukkan lokasinya dulu nih. Posisi webcam itu, ini saya kan akan membaca teks di belakang ini. Ya kan gitu, ini namanya scripting ya gitu. Tuh, ya bisa saya scroll. Jadi mata saya ke sini, ya kelihatannya tuh seperti sini padahal baca. Gitu, ya baca. Yang direkam itu adalah layar yang kanan. Ya, ini yang direkam dan wajah saya. Gitu ya. Ini metode scripting. Nanti saya tunjukkan ya cara memunculkan ini seperti apa. Nah, gimana caranya supaya webcam itu bisa berada di sini? Maka jawabannya adalah menggunakan tripod. Tapi tripodnya itu namanya itu adalah Magic Arm. Ya, Magic Arm seperti ini. Nah, Magic Arm itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kayak tripod dan ini harganya juga sekitar 60 ribuan ya, nggak sampai 100 ribu. Kemudian alasnya juga cari aja yang bisa untuk berdiri. Tujuannya apa? Tujuan supaya webcamnya itu bisa mau taruh dimanapun itu bisa. Ya gitu, mau digeser di sini, ya tinggal dikencengin di sini. Gitu. Ini kepake banget, ya kepake. Juga kalau pakai tripod tiang misalnya, ya ini bisa dijepit dan sebagainya. Nah itu contoh Magic Arm. Nah kemudian udah gitu, supaya wajah itu terang, maka saya menggunakan lampu ring light besar ini. Ya. Kenapa menggunakan lampu ring light besar? Yang kesatu adalah supaya kalau yang kecil, dulu pernah nyobain pakai yang kecil, tapi matanya sakit karena terlalu ngeliat cahaya. Kalau ini enggak, ya gitu, ke sini tuh ini bisa digeser, ya gitu tuh. Ya. Jadi matanya nggak sakit, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagian bawahnya itu terang juga. Jadi bagus, ya gitu. Kalau pakai yang kecil biasanya bagian ini rada gelap, gitu. Kemudian udah gitu, ini untuk pencahayaan ya, pencahayaan. Ini saya matikan dulu. Ya, matikan. Anda tidak harus yang sebesar ini ya, gitu. Kalau dulu sebelum saya punya itu, saya pakai yang ring light kecil, 2 kanan kiri, jadi nggak di depan. Kemudian di bawah saya kasih lagi, gitu. Jadi untuk menerangin bagian bawah, gitu. Nah, kemudian udah gitu, udah ya, ini sudah nih ceritanya ngerekam gini. Nah, sekarang saya mau menunjukkan masih device lainnya, yaitu adalah lampu dari pinggir. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini saya menggunakan lampu ekstra, ya gitu, untuk supaya lebih terang. Tapi sebenarnya kalau ini bukan buat sayanya. Ini dipakai kalau saya menggunakan green screen. Karena kadang saya menggunakan green screen, kadang tidak. Kalau menggunakan green screen, ya ini tipsnya, ya. Ini, nah, ini green screen saya. Nah, saya ini pakai yang model ditarik gini ya, ini dari Elgato ya gitu. Jadi kalau pas nggak dipakai gampang ya gitu, bisa dipindah-pindahin. Pas mau dipakai tinggal ditarik kayak gini. Nah seperti ini ya. Karena tadi di depan itu ada lampunya, jadi kalau misalnya saya rekaman gitu tuh belakangnya suka kena bayangan. Nah supaya kalau kena bayangan nanti beda warnanya. Ada hijau terang ya, ada hijau gelap. Nah, oleh karena itu, saya biasanya menggunakan lampu tambahan. Ya, ini tidak saya colokin, ya gitu. Nanti di sini terang juga, tapi jangan terlalu terang juga ya, kontras. Dan yang kedua, yaitu adalah lampu yang barusan yang gede ini. Ya, ini tuh sebenarnya rada-rada saya dan belakang. Dan bagian atas disupport sama lampu sorot. Ini opsional, ya nggak harus. Ya, ini kalau saya hidupin,
gitu ya. Nah, dia tujuannya lah untuk menerangi bagian atas. Ya gitu. Tidak wajib sih, yang itu tidak wajib. Cuman saya ketika pakai itu warna belakangnya jadi rata, jadi pas ngedit itu gampang klik gitu satu warna ya. Kalau enggak tuh suka ada kayak model bayangan. Nah, itu yang rada-rada harus coloringnya tuh harus apa? Harus 2 kali gitu. Nah, seperti itu. Oke, ini saya matikan lagi. Nah, kemudian sekarang bagaimana saya menyetingnya ya, dan kenapa saya itu suka menyarankan ya gitu, ya kalau bisa pakai 2 layar, meskipun pakai laptop coba colokin, nanti bisa tuh, mau Anda misalnya punya TV, colokin ke TV bisa ya, atau punya proyektor bisa, atau punya layar monitor punya temen atau punya siapa, pinjem aja dulu, nyolokin sebentar aja ya. Atau sebenarnya ada aplikasi yang bisa menjadikan handphone ya, atau tab itu menjadi layar kedua, bisa ya gitu. Cari aja ya, itu banyak banget bagaimana menggunakan handphone atau tab menjadi layar kedua. Tujuannya apa? Tujuannya kayak gini. Jadi ketika kita merekam ya, nanti Anda merekamnya bebas ya, mau pakai Zoom gratisan bisa ya, mau pakai aplikasi bebas ya. Kalau saya makainya Camtasia ya, Camtasia. Nah, nanti waktu pas Anda bikin PowerPoint ya, atau misalnya Anda pakai, saya nggak tahu tuh kalau Canva bisa atau tidak ya gitu. Tapi kalau pakai PowerPoint itu di bagian bawah sini ya, ini saya turunkan ya, saya turunkan dulu ya, saya turunkan ya. Nah, sini deh ya, naikkan saja. Nah, di bagian sini nih ada notes ya. Jadi kalau misalnya Kang itu kok nggak ada notesnya, di bagian bawah sini ini ada notes, klik nanti ada muncul. Nah, di notes ini Anda ketik ya, Anda ketik apa yang mau Anda sampaikan, scriptingnya Anda tulis di situ ya. Kemudian jangan lupa, ini tips berharga, misalnya Anda nulisnya cuma sampai sini, Anda kasih enter yang banyak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti bisa di scroll. Kita lihat ya, kita lihat nih ya. Nanti apa yang Anda tulis di sini, kalau Anda presentasikan ya, saya pencet ini ya, saya pencet presentasi atau F5 bisa ya, klik. Nah, dia ini kan akan layar yang kedua akan menjadi tampilan utuh, ini yang mau kita rekam. Sementara tadi kan kita membacanya di sini ya. Nah, ini teks ini kalau tadi tidak kita kasih enter ke bawah, kita nggak bisa nge-scroll. Kalau nggak bisa nge-scroll, jadinya kalau webcamnya di sini ya ketutup, nantinya susah. Ya kan gitu. Jadi kalau ada enter-enternya ya, saya enter. Jadi pas kita baca nih, kita cukup baca baris ini. Nanti kita scroll aja mouse-nya. Tuh gitu. Nah, ya. Nah itu ya. Kemudian tips berikutnya adalah usahakan mouse-nya beli yang apa ya, soft click kalau nggak salah, yang quiet ya, quiet speed. Jadi di klik itu dia nggak bunyi tuh ya, tuh nggak bunyi, nggak masuk ya kan gitu ya. Kalau mouse biasa kan suka ada bunyi tik. Nah itu kadang suka mengganggu rekamannya ya, kurang nyaman gitu. Nah ini yang softnya. Nah, udah seperti itu ya, udah gitu udah rekam ya, rekam matanya ke sini ya, kayak baca gitu, nanti ini yang direkamnya. Panduan membuat kursus online. Jadikan keahlian Anda sebagai passive income. Segera cek membuatkursusonline.com dan dapatkan 10 juta pertamamu. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Jadi kalau saya ya, saya akan menunjukkan 2 ya, pakai Zoom dan menggunakan Camtasia. Kalau pakai Zoom, ini yang suka ditanyain, Kang saya mau yang gratis. Oke, kita pakai Zoom ya. Zoom kan gratis nih ya, sama nih Anda presentasikan ya. Kemudian Anda buka aplikasi Zoom-nya. Kemudian seperti biasa Anda mau bikin, ini yang gratisan bisa ya, yang 40 menit berakhir gitu. Itu bisa ya. Nih, ini kemudian Anda klik new meeting ya. New meeting, Anda bikin baru. Recording in progress. Oke ya. Nah, di sini ini biasanya belum direkam. Recording stop. Ya. Nah, waktu seperti ini Anda hidupkan videonya. Ya. Oke, nah video muncul berarti kan ini Anda nih ya, Anda rekam seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu Anda share screen. Ya. Nah, nanti pilih mau yang mana. Mau yang screen 1, berarti kalau di saya screen 1 itu ada yang kanan ini ya. Atau slideshow PowerPoint-nya, bebas. Nah, kalau saya sih biasanya screen 1, jadi semua yang ada di layar ini itu akan direkam. Gitu. Nah, saya klik screen 1, kemudian share. Oke, ya. Nah, Anda lihat di sini ya, ini adalah rekaman muka sayanya, ya, dan ini adalah tampilannya. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk di-record.
Bagaimana cara recordnya? Dari menunya Zoom, ya menunya Zoom, ya ini kelihatan ada panjang ini. Anda klik more, kemudian cari record. Nah ini, record on this computer, ya Alt R. Kita pencet, klik. Recording in progress. Oke, ya. Ini sudah ngerekam. Apa yang direkam sekali lagi muka saya dan layar ini, ya. Kemudian kita taruh webcamnya. Kita kencengin. Kemudian sudah ya kita baca di sini ya. Selamat datang di rangkaian acara 3D Challenge yang diadakan oleh Kang Afif Institute untuk membantu Anda membuat kursus online dalam 30 hari. Saat ini kami telah menyediakan beberapa hal yang perlu Anda gitu ya, kemudian scroll lagi gitu. Nah, kalau sudah next gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, Anda klik stop recording ya, stop recording. Ya, berarti nah ini ya, ini saya turunkan dulu. Stop recording atau Alt R lagi. Klik stop. Recording stopped. Oke. Nah, nanti filenya itu ada di My Documents _Zoom. Itu yang nanti bisa Anda edit, ya gitu. Oke, nah sekarang bagaimana kalau saya menggunakan Camtasia? Camtasia juga sama, serupa. Ya, ini saya stop dulu Zoom-nya, stop. Kemudian end, ya, end meeting. Ya. Nah, ini dia lagi convert video saya yang tadi nih, ya. Ini kalau di Zoom itu setelah selesai dia akan otomatis mengconvert, nanti ada di My Document, kemudian di Zoom, ya. Nah, ini hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Video. Klik. Nah, oke, ya. Ini sudah merekam. Apa yang direkam sekali lagi muka saya dan layar ini. Nah, kemudian kita taruh webcamnya. Nah, ini adalah rekaman dari Zoom ya. Nah, satu lagi yaitu adalah saya menggunakan aplikasi Camtasia. Ini berbayar ya gitu, tapi kepake banget ya gitu. Nah, Camtasia dibuka ya. Camtasia itu ada yang hijau, ada yang merah. Hijau itu untuk ngeditnya, merah itu untuk rekamnya ya. Jadi ini contohnya ya, ini yang hijaunya ya. Nanti bisa klik dari sini juga bisa record ya gitu. Nah, saya coba new project dulu. Oke. Nah, udah masuk gini, kemudian saya klik record di kiri atas, ya ada tulisan record, klik. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, ya muncul seperti ini. Ini adalah pilihan mau layar mana nih screen-nya, ya screen 1, screen 2 dan sebagainya. Nah, kalau dalam kasus ini kebetulan tulisannya screen 2 itu yang kanan, ya. Ya saya klik screen 2, kemudian webcamnya mau yang mana? Ya saya pakai webcam yang tadi ya, yang Logitech ini C22. Ya. Tuh, saya taruh di sini. Oke, ya. Kemudian untuk mic-nya, ya mic-nya juga sama. Anda bisa pilih yang mau mic yang mana. Ya, kalau ada banyak mic, apakah mic webcam. Nah, saya tidak pakai mic webcam, ya karena mic ini lebih bagus gitu. Jadi mic condenser itu lebih bagus. Makanya saya ubah ke mic sini. Kemudian sistem audionya saya matikan. Sistem audio tuh suara dari komputernya. Jadi kalau misalnya ada lagu, ada bunyi notifikasi, ting, itu nggak usah direkam. Kecuali kalau Anda memang mau ngerekam yang ada audionya. Ya. Nah, ini adalah produk baru dari Camtasia, tapi ini tidak saya bahas. Nah, kalau sudah tinggal pencet Start. Start. Nah, oke ya. Nah, ini udah rekam nih. Ya udah rekam tuh. Ya, jadi kita bisa tahu udah berapa detik ya dan sebagainya gitu. Kita bisa sambil baca di sini. Ya, harapannya tentu saja ini apa dan sebagainya. Nanti next slide ya gitu seperti ini. Nah, udah seperti itu. Oh ya, yang perlu diperhatikan adalah ini jangan lupa ini saya stop ya, saya stop. Ya. Nah, record. Oke. Nah, pastikan ini green screen-nya dapat ya. Ini saya kebetulan nggak pas kan belakangnya gitu. Tapi kalau Anda kalau pakai green screen itu usahakan bagus nantinya. Atau kalau nggak pakai green screen usahakan bagus aja background-nya. Ya gitu. Nah, kalau sudah selesai ya. Nih, kalau Camtasia tuh enaknya itu adalah ngeditnya. Ini saya turunkan. Ya. Kalau Zoom tadi itu hasilnya satu file. Jadi si foto videonya ini nggak bisa diubah, nggak bisa digeser-geser. Kalau Camtasia tuh dia bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya mau diperbesar di sini, tuh bisa ya. Mau setengah-setengah bisa ya gitu. Mau di crop misalnya dipotong bisa gitu ya. Nanti green screen-nya mau dihapus misalnya ya, bisa gitu. Ya, jadi Camtasia tuh dia akan ngerekamnya dua layer berbeda. Kalau Zoom itu langsung dikompres ya.
Nih, misalnya saya hapus tuh ya, background hijaunya dihapus tuh bisa, ini kan gitu. Nah, otomatis tuh ya, bisa tuh. Gitu. Nah, sudah ya, kalau sudah nanti di edit ya, mungkin kalau edit itu di materi lainnya ya gitu. Nah, udah gitu udah diekspor menjadi MP4 nantinya ya. Jadi video udah jadi teman-teman gitu. Nah, ini adalah metode yang saya lakukan ya untuk merekam kursus online. Panduan membuat kursus online. Jadikan keahlian Anda sebagai passive income. Segera cek membuatkursusonline.com dan dapatkan 10 juta pertamamu. Oke, semoga memberi insight ya, mendapatkan manfaat dan sukses selalu.